Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wa tamanul lisul wa mawsuma ala hadratir rasul wa azwajihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wansur 'alaina min khazaini rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-asatizah al-kiram al-hujjaj, semoga Allah selalu berikan kita rahmah, maghfirah, barakah ridhonya, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Qala surah Al-Lail makkiyatun ihda wa isruna ayatan, ihda wa sab'una kalimatan, thalathumi'atin wa isruna harfan. Qala al-Qaffadu rahimahullahu nazalat hadhihi suratu fi Abi Bakrin wa infarihi 'alal muslimina wa fi Umayyah bin Khalaf wa kufrihi billahi wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Suratul Lail, surah Al-Lail, artinya Al-Lail itu artinya malam. Jadi Al-Lail itu artinya malam. Di dalam Al-Quran Allah sebut ciptaan dia itu diantaranya menjadi beberapa nama surat seperti Al-Lail, malam. Asy-Syams, ada surah Asy-Syams, itu matahari. Ada surah Ad-Duha, itu waktu duha. Ya. Ada surah Al-An'am, Al-Baqarah, Al-Ankabut, itu beberapa surah dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah ciptaan makhluk
kekuasaan, keagungan dan keesaan. Malam ini kita sudah masuk kepada surah Al-Lail, artinya malam. Makkiyatun, surah Al-Lail ini makkiyah. Makkiyah artinya diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah. Ada lagi nanti surah namanya Madaniyah, yaitu diturunkan di kota Madinah atau setelah hijrah. Karena Nabi berdakwah di kota Mekah itu 10 tahun. Setelah Nabi, saat Nabi umurnya 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan itu saat beliau bertahanus di Gua Hira, di Jabal Nur, di Mekah. Turun ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itulah beliau, Nabi kita itu diangkat menjadi Rasul saat umurnya 40 tahun. Dan itu saat beliau bertahanus di Gua Hira, di Jabal Nur. Saya pernah mendaki Jabal Nur di kota Mekah sampai ke puncaknya. Itu sekitar hampir 1 jam. Dan ada Gua Hira-nya itu begitu di puncaknya kita turun sedikit, ada situ di Gua Hira itu pas betul menghadap ke Ka'bah. Disitulah Nabi mendapatkan wahyu pertama, surah Al-Alaq 5 ayat, dan diangkat menjadi Rasul. Usia beliau itu 40 tahun. Beliau dakwah di Mekah selama 10 tahun. Kemudian di Madinah selama 13 tahun. Maka 40 tahun tambah 23, 63. Maka 63 tahun beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Makkiyah, surah diturunkan sebelum hijrah. Karena Nabi itu nanti lahir di Mekah, hijrahnya di Madinah dan wafatnya di Madinah selama 10 tahun, dan di Madinah selama 13 tahun. Surah ini adalah Makkiyah, berarti ciri surah Makkiyah itu itu menyangkut akidah, menyangkut keagungan Allah. Belum ada hal yang berbicara tentang ibadah, karena di Mekah itu menanamkan akidah, menanamkan ketauhidan kepada Allah. Ihda wa isruna ayatan, 21 ayat surah Al-Lail ini. Ihda wa sab'una kalimatan, 71 kata. Salatu minah wa isruna harfan, 320 huruf. Qala al-Qaffaru, berkata al-Qaffar rahimahullahu, nazalat hadhihi surah, turun surah ini, yaitu surah Al-Lail, fi Abi Bakrin wa infaqihi al-muslimin, yaitu berkaitan dengan Khalifah Abu Bakar. Ya, berkaitan, tapi beliau belum menjadi khalifah. Belum menjadi khalifah, tapi sudah terlihat wa infaqihi, kedermawanan Abu Bakar ini, kedermawanannya menginfakkan hartanya untuk kemaslahatan orang-orang muslimin, termasuk membebaskan seorang budak, yaitu
Bilal bin Rabah disiksa oleh karena zaman dulu itu perbudakan, majikannya namanya Ubay bin Khalaf itu disiksa di atas ditindih batu besar, diterik matahari, hanya karena Bilal itu berakidah tauhid Allah. Maka disiksa itu oleh majikannya Ubay bin Khalaf. Lewatlah Nabi, ya. Lalu kata Nabi, yunjika ahad, engkau akan diselamatkan oleh Allah yang Maha Esa. Maka Abu Bakar Siddiq itu pun menginfakkan hartanya untuk membebaskan budak yang namanya Bilal bin Rabah. Begitulah kisahnya, sabab nuzulnya dari surah ini terkait dengan Abu Bakar dan infak. Beliau dermakan hartanya untuk pemasangan muslimin, termasuk beliau membebaskan Bilal bin Rabah. Yang pada akhirnya Bilal bin Rabah itu istiqomah sampai wafatnya dalam iman, dalam tauhid, hatta kata Nabi terompahnya Bilal itu sudah terdengar di dalam surga. Baru terompahnya sudah terdengar dalam surga berita gembira Bilal bin Rabah itu menjadi ahli surga. Sebaliknya surah ini pun turun hal yang berlawanan. Wa fi Umayyah bin Khalaf, yang tadi itu Umayyah bin Khalaf itu tuan dari Bilal bin Rabah sebelum dibebaskan. Wa qulihi bukhal. Kalau Abu Bakar punya sifat yang terpuji, sakhah, dermawan. Kalau Umayyah bin Khalaf ini bukhal, pelit. Makanya pelit itu Allah tidak suka. Dan dimanapun orang pelit itu enggak disukai orang. Bahkan orang pelit enggak suka orang pelit. Orang pelit enggak suka orang pelit. Al-Bakhil, orang pelit itu ba'idun minan nas, jauh dari manusia, jauh dari malaikat, jauh dari Allah, dekat akan neraka. Itu orang bakhil. Sebaliknya orang yang dermawan, ya, itu qarib min Allah, qarib min malaikat, qarib min al-jannah. Dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan manusia, dicintai manusia, dan dekat dengan surga. Begitulah dua hal sifat yang bertolak belakang. Yang satu as-sakha, dermawan, berinfak, mendermakan harta. Yang satu sifat yang buruk, sifat yang tak terpuji, yaitu al-bukhl. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Surah ini ada sabab nuzulnya. Mengapa surah ini diturunkan? Ada sabab nuzul. Kalau hadis sababul wurud. Jadi ada secara sejarahnya itu sabab nuzulnya terkait dengan Abu Bakar, dengan kedermawanannya, dan terkait dengan Umayyah bin Khalaf dengan kedakhilannya. Itu namanya sababun nuzul. Tapi bisa dikatakan al-ibratu bi umumil
Tidak hanya terkait dengan Abu Bakar, terkait dan Umayyah bin Khalaf. Itu makna dari al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Wallahi idza yaksha. Ini adalah qasam, sumpah. Wallahi idza yaksha. Demi malam. Ciri-ciri qasam itu sumpah. Allah bersumpah dengan ciptaannya, yaitu wawu dan menjerur. Wallaili demi malam, wasyamsi demi matahari, wal asri demi waktu, wal qamari demi bulan, wad duha demi duha, dan masih yang lain sebagainya. Itu namanya qasam. Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya, dan itu pun menjadi salah satu karena apa yang Allah qasamkan itu banyak hikmah dibalik apa yang Allah sumpahkan dengan menyebutkan ciptaannya itu seperti malam yang kita lihat malam ini. Kalau sekarang kita di rawa-rawa banyak lampu, jadi nggak terasa begitu malam. Tapi kalau kita ada di pedalaman, itu terasa begitu gelapnya malam. Saya pernah atas nama MUI kecamatan, karena saya ketua MUI kecamatan Pancoran Mas, pernah melakukan dakwah dengan kawan-kawan di pedalaman, di suku Baduy pedalaman. Hampir 1 jam kita naik sampai suku Baduy pedalaman. Nggak ada lampu, nggak ada HP, nggak ada TV, nggak ada listrik, gelap. Kita tidur satu malam di rumah dulu. Rumahnya itu kayak panggung. Begitu terasa, begitu malam itu memang gelap. Maka kalau kita mau wudu, mau buang air kecil, mau air besar, turun ke bawah kali. Nggak berani sendiri, harus bawa teman yang terdiri. Itu malam. Ayat Allah yang kita baca ini ayat matluwah, ayat yang tertulis. Lalu kita baca ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, ayat kosmos, ayat ciptaan. Maka kalau kita lihat malam, sesungguhnya itu kita, kalau dulu waktu kita masih SD biasa aja lihat malam. Tapi begitu kita pelajari tadabbur ayat Allah, hari ini kita baca ayat yang tertulis, maka kita baca ayat Allah yang tersirat. Lihat malam, langsung hati kita itu tumbuh akan kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah. Lihat malam, subhanallah. Sedang kita membaca ayat Allah terkait dengan malam. Wallaili idza yaksha, demi malam apabila yaksha. Hina yaksha as-samsa, ketika dia menutupi matahari menjadi gelap, ketika dia menutupi alam ini menjadi gelap. Wan nahari idza tajalla, ini lawannya menjadi qasam juga. Demi siang, idza tajalla aidhara bizawali zulmatil laili, yang nampak dengan hilangnya kegelapan malam. Siang menampakkan, maka nampak alam ini, tapi sebaliknya malam itu menutupi alam ini. Dua hal menjadi bukti tanda kekuasaan Allah. Di balik itu semuanya ada hikmah bagi kita dan bagi makhluk yang lain. Yang lain akan hormati, Allah silih gantikan siang dan malam. Itu menjadi bukti tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Yasin yang sudah kita pelajari dulu, Allah secara sebutkan secara khusus, wa ayat
naslahu minhun nahar faidahum muslimun. Wa ayat, jadi malam itu menjadi ayat Allah, bukti tanda kekuasaan keagungan dan keesaan Allah. Allah silih gantikan siang malam, malam dan siang, ikhtilaful laili wan nahar, itu semua adalah tanda ayat kekuasaan keagungan dan keesaan. Jamaah yang kami hormati, Allah silih gantikan siang dan malam itu mengandung hikmah yang luar biasa. Coba, kalau malam terus nggak ada siang, kira-kira gimana? Malam terus nggak ada siang, nggak enak gitu, nggak kemana-mana. Ini secara alami, kalau terus malam nggak ada siang, 24 jam, 50 jam, 100 jam, 1000 jam, lama-lama akan betul nggak ada kehidupan ini. Begitupun kalau siang ada, gimana hidup? Siang ada malam, gimana kan? Nggak enak. Nah, subhanallah, subhanallah. Dan secara alami kalau siang itu sudah ada malam 24 jam, 50 jam, 1000 jam, maka lama-lama akan panas, terbakar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Yang ketiga, wa ma khalaqa dzakara wal untha. Dan apa yang Allah ciptakan, adzakar laki, al-untha perempuan, itu pun menjadi ayat Allah yang kita lihat bahwa dalam hidup ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, adzakar wal untha, laki dan perempuan. Bahkan yang kita tidak lihat secara kasat mata itu pun sesungguhnya berpasangan. Mengapa ini mic bisa berbunyi? Karena ada positif, ada negatif. Kenapa kita bisa bicara HP? Karena di situ ada positif, ada negatif. Apalagi yang kita lihat secara kasat mata, Allah ciptakan manusia itu, ya, laki dan perempuan, dan itu semuanya adalah kehendak Allah, dan itu menjadi bukti tanda kekuasaan Allah. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menghibahkan, Allah memberikan bagi Allah kehendaki perempuan atau laki. Jadi kalau Allah berikan anak laki atau anak perempuan, itu adalah pemberian Allah. Apakah kita pernah lahir jadi laki, pernah minta? Saya dilahirkan laki, kita dilahirkan laki. Itu bukan permintaan kita, tapi itu adalah kehendak Allah. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u. Maka itu semua mesti disyukuri. Kalau zaman jahiliyah itu ada yang lahir perempuan, itu zaman jahiliyah orang tua marah, digali kubur, dipendam hidup-hidup. Begitulah zaman jahiliyah, paradigma cara pandang perempuan itu hina dan hina. Maka dalam Quran itu nanti bayi-bayi yang dibunuh akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi yang kecil yang perempuan itu dibunuh, nanti ditanya dosa apa dia itu dibunuh. Begitu keji, begitu buruknya pandangan jahiliyah itu terhadap perempuan. Tapi kalau yang lahir laki-laki, senang. Begitulah cara pandang diskriminatif antara laki dan perempuan.
Kalau diberitahu yang lahir adalah anak perempuan, mana orang tuanya? Mengapa yang lahir adalah perempuan? Alhamdulillah perempuan ketika zaman jahiliyah betul-betul cara pandang orang jahiliyah itu sangat merendahkan, tidak boleh belajar, tidak dapat warisan, tidak boleh sekolah. Diangkat oleh Allah, diangkat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran melalui salah satunya surah An-Nisa. Nggak ada surah Al-Rijal. Surah An-Nisa itu artinya perempuan. Salah satu bukti tanda bahwa Allah mengangkat derajat perempuan yang ketika zaman jahiliyah itu sangat-sangat direndahkan. Makanya kalau diberi laki perempuan, alhamdulillah. Dan ternyata namanya kata orang berarti kodrat Allah, kehendak Allah diciptakan alam ini di bumi ini, populasi perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Bahkan ada dalam kitab dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Rawat Al-Bayan, ada kitabnya. Dalam kitab itu dijelaskan di akhir zaman nanti populasi perempuan 50 kali banding dengan laki 51 kali 50. Itu Ustaz dan Mawar. Apa Ustaz dan Mawar sendiri naik? Itu banyak kali 50 banding. Nah, sekarang aja di pesantren Al-Hidayah itu 1.500 siswa, lebih banyak perempuan. Saya kalau subuh yang banyak orang itu sholat subuhnya dengan santri di aula, karena saya harus memberikan bimbingan kepada mereka dan mengajar langsung. Kecuali beberapa hari dulu waktu saya ada kontrak mengisi dakwah di RRI di pusat karena harus air itu saya berangkat sebelum subuh. Jadi subuhnya karena setengah 6 naik di RRI dengan RRI nasional di Jakarta Pusat. Jadi sholat subuhnya itu di masjid yang ada di jalan. Terus lama saya perempuan dan laki itu menjadi kekuasaan Allah, menjadi bukti tanda keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dikasih laki alhamdulillah, dikasih anak perempuan juga alhamdulillah. Walladzi khalaqa shifai dzakar wal unsa min kulli ma lahu tawali. Ini hanya qiraat saja. Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlul Mas'ud walladzi khalaqa dzakar wal unsa. Ini hanya terkait dengan qiraat saja. Baik, kita langsung saja. Ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyadda. Inna sa'yakum lasyadda. Ini menjadi jawabul qasam juga, ya. Menjadi jawabul qasam. Setelah Allah bersumpah dengan 3 hal, malam, siang, penciptaan Allah laki dan perempuan, maka Allah menjawab dari qasam itu, inna sa'yakum lasyadda. Sesungguhnya ay inna amalakum la mukhtalifun bil jazaa'i li'anna ba'dahu dhalalun yujibu niran wa ba'dahu hudan yujibu al-jinan. Inna sa'yakum, sesungguhnya sa'yu itu amal kalian, la mukhtalifun, la syatta. Syatta itu berbeda-beda, syatta mukhtalif fil jaza, di dalam balasan. Lihatna ba'dahu dolal, karena ada sebagian orang yang amalnya dirinya itu kesesatan, ya. Maka yujibu nira,
kemaksiatan, kekufuran, kejahatan, ya. Tapi sebaliknya wa ba'dahu hudan, dan sebagiannya yaitu dalam hidayah Allah. Ya, seperti alhamdulillah hari ini kita sholat berjamaah maghrib, iktikaf, mengkaji ayat Allah, nanti sholat isya, itu bagian dari hudan dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan istiqomahkan, amin. Yujibu al-jinan, mengantarkan kepada al-jinan, surga Allah. Mudah-mudahan Allah masuk kita ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Begitulah sa'yukum inna sa'yakum lasyadda. Amal manusia itu berbeda-beda. Hari ini ada orang yang berbuat baik, tapi di sana ada orang yang lagi hormat, ada yang terang, ada yang lagi menggap onak, ada yang lagi berzina, ada yang maksiat. Tapi semuanya itu ada konsekuensinya masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu Allah taksirkan mithqala dzarrah. Itu seperti kecilnya biji sawi. Ini yang suka menanam pertanian, mungkin udah lihat langsung itu kayak apa biji sawi itu. Pernah lihat? Kecil biji sawi. Nah, sama ini juga dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan sains, dengan pengetahuan, zarah, benda terkecil di dunia ini adalah atom. Habis atom, neutron. Habis neutron, politron. Tosi. Atom, neutron, elektron, proton. Atom itu benda terkecil. Atom. Jadi sekecil atom, sekecil biji sawi, perbuatan manusia itu ada balasannya dan dia akan lihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau sholat seperti ini sungguh luar biasa. Berjamaah, iktikaf, mengaji, sekecil apapun itu perbuatan manusia ada balasannya. Inna sa'yakum lasyadda. Perbuatan manusia berbeda-beda, maka balasannya itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik balasannya baik, kalau buruk balasannya buruk. Masalah. Sehingga kalau orang tahu kebaikan itu ada balasannya, keburukan ada balasannya, dia pengen dalam hidup ini sebenarnya itu berbuat baik. Dia berusaha untuk menjauhkan keburukan sekecil apapun, karena dia tahu semuanya itu ada balasannya masing-masing. Bahkan yang banyak orang mati, balasan apa itu sebenarnya sebelum nanti di akhirat? Sebetulnya di dunia ini sudah dikasih balasan.
sadar itu sudah terlambat karena begitu dari kerongkongan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah tidak menerima taubat seseorang itu kalau lu dari kerongkongan. Kayak Firaun itu. Baru sadar, iman itu waktu dia mau mati sekelas Firaun itu. Begitu pentingnya iman dia itu tahu. Tapi keimanannya sudah tidak berguna karena sudah terlambat. Itu baru azab defeknya di dunia. Belum nanti di akhirat itu lebih dahsyat. Begitulah inna sa'yakum lasyatta, bahwa usaha manusia itu, amal manusia itu berbeda-beda dan menerima balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan dunia. Dan khairun wa insyaallah masyaallah. Kalau baik balasannya baik, dan kalau buruk pun balasannya ada. Makanya jamaah yang kami hormati, begitu pentingnya akhirat. Mengapa ada akhirat? Karena ada persoalan dunia yang belum tuntas. Banyak persoalan dunia yang belum tuntas. Ada orang benar disalahkan, ada orang salah dibenarkan. Keadilan yang paling adil nanti di akhirat, walaupun dunia ada keadilan. Sampai sekarang siapa yang tahu yang membunuh Munir? Tahu Munir? Pembelas yang menyuarakan hak. Dia mati, dia meninggal dalam pesawat. Walaupun itu ternyata ada racun, dikasih racun. Tapi sampai sekarang siapa yang meracuni? Tidak ditangkap. Itu kasus Munir. Kasus Marsinah dulu, sampai sekarang tidak tahu. Kasus KR50. Udah jangan ya? Iya. Jangan ya? Di dunia bisa mangkir, tapi di akhirat tidak bisa. Di dunia orang bisa berbohong, bisa menipu, tapi di akhirat tidak bisa. Mulutnya ditutup, mulutnya ditutup. Itu kan ada tuh riwayat hadisnya, orang tuh begitu di persidangan nanti di akhirat, emang dia biasa berbohong. Begitu di pengadilan kata dia nih, ada kayak hadisnya itu, Tuhan protes, saya tak melakukan perbuatan ini. Rupanya di dunia suka bohong, suka menipu. Ini malaikat salah catat, jadi malaikat salah catat. Bohong di dunia, bawa sono, ditutup itu mulutnya. Surah apa itu? Dalam surah Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Itu nggak bisa bohong lagi, nggak bisa bohong. Di dunia orang bisa berbohong. Bisa menipu. Tapi apakah nanti di akhirat bisa menipu Allah? Tidak ada yang bisa lari dari hukum Allah. Dulu ada kasus koruptor keren itu, Edi Taksir 1,3 triliun. Namanya Edi Taksir. Dulu di Bandung. Sampai sekarang kita ketemuin. Dia bisa lari dari hukum di dunia, tapi bisakah lari dari hukum nanti di akhirat? Maka begitu pentingnya pengadilan akhirat. Dan itu semuanya kembali lagi inna sa'yakum lasyatta. Manusia itu boleh kata, manusia itu boleh kata Nabi, silahkan kalian mau berbuat apa aja, silahkan. Ikmal masyita. Mau buat apa aja silahkan. Tapi fa'innaka baziyun, engkau semuanya akan diberikan balasan. Yang baik balasan
wattaqah, dan dia bertakwa. Ittaqah itu juga artinya dia pelihara diri, dia menjaga diri dari murkanya Allah. Ucapannya dia jaga, perbuatannya dia jaga, jangan sampai Allah murka. Maka arti bertakwa itu juga artinya dia pelihara dirinya. Umar bin Khattab itu mengartikan arti takwa itu, orang yang bertakwa adalah seperti orang yang berjalan di atas jalan itu ada duri, ada onak, ada rintangan, maka otomatis dia berjalan hati-hati, jangan sampai menginjak itu. Begitulah dia menjalani kehidupan ini, dia hati-hati, dia pelihara dirinya sesuai dengan selaras dengan ajaran Allah dan ajaran. Adapun orang yang memberi dan orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, ya, balasan baik, atau dia membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah berikan jalan dia, mudahkan jalan dia, ya, kepada rahat, kepada kesenangan yang pada akhirnya kepada dukhulul jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.